COVID-20. Ya, virus baru nih. Ustadz Syam. COVID-20, COVID-20. Udah siap belum? Udah. Mulai Ini nih. ada berita baru nih viral nih. Nih, subhanallah ada COVID-20. Covid. COVID. Apa sih? Nih, COVID-20. COVID-19 belum kelar, muncul COVID-20. COVID-19 belum keluar, ada lagi COVID-20. Ada 20. Astagfirullahaladzim, ini penularannya melalui apa nih? Udara? Apa tatapan mata? Apa deket-deket? Gak boleh deket-deket dong kalau gitu, bahaya dong, dinular dong nih kayak gini nih. Lebay. Apa dong? Baca dulu. Apaan? Baca dulu. COVID-20. Ini singkatan. Apaan singkatannya? Bohong. Cowok. V versi ID ideal 2020. Jadi COVID-20 cowok versi ideal 2020. Makanya penularannya lewat mata. Gitu. Aku dong. Kamu lagi. Iya kan? Iya. Mau nggak jadi COVID-20? Mau dong. Ada caranya. Ada caranya gimana? Ada caranya. Kalau gitu caranya kasih tahu dong biar nih mungkin yang mau menikah atau yang Jangan udah punya sendiri. suami. Oh gitu ya. Jangan sendiri. Ajak guru-guru kita. Ajak guru-guru kita. Lebih baik kita bahas di Islam itu indah. Baik untuk para wanita yang punya suami atau yang mau bersuami wajib nonton hari ini. Apa tadi judulnya? COVID-20 singkatan dari cowok versi ideal 2020. 2020. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah, hari ini kita akan membahas COVID-20. Artinya cowok versi ideal 2020. Dan alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama guru-guru saya yang Masya Allah juga menjadi cowok versi ideal 2020 dan seterusnya. Masya Allah, ada Kiai Haji Agus Dermawan, Pak Kiai, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam. Masya Allah. Ustadz temanya bagus banget loh Ustadz. Bagus ya, karena mungkin temanya bagus banget. Nanti untuk yang pertama ada yang mau aku tanyain sama Ustadz. Tapi sebelumnya ada tayangan yang harus aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah mengenai seorang ayah menyuruh anaknya untuk menjadi imam sholat sunnah. Masya Allah, ini dia tayangannya. Masya Allah, umur segitu udah jadi imam loh Ustadz, Masya Allah. Ngeliatnya gemes banget kalau yang kayak gitu. Nah jamaah untuk yang pertama karena ini ide dari Ustadz Syam nih, COVID-20 ini aku harus nanya nih sama Ustadz yang juga Masya Allah ini cowok ideal 2020 amin, juga Allah, nih. Amin. Ustadz Syam, kalau tadi kan kita lihat seorang anak yang menjadi imam sholat. Nah kalau kita bicara sholat, mungkin perempuan itu pengen banget punya cowok ideal yang taat beribadah, terutama sholat. Karena menurutnya, kalau misalnya cowok rajin sholat itu katanya bisa menjadi imam yang baik. Katanya seperti itu nih Ustadz Syam. Tapi ada juga yang bilang, ada yang udah sholat juga tapi malah menjauh dari Allah. Nah aku bingung nih dengan problematika seperti ini kita harus bagaimana nih Apakah Ustadz? sholat menjadi ukuran gitu? Nah itu dia, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai Agus, Mas Soni, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat tayangan tadi, kalau kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yun, penyejuk mata, itulah tadi penyejuk mata. Orang tuanya di belakang ikut sambil nahan air mata. Adapun mungkin ibunya yang ngambil video itu sambil menetes air matanya, air mata yang turun itu sejuk. Itu disebut air mata sejuk. Makanya disebut jadikanlah anak-anakku itu adalah penyejuk mata. Air mata yang turun adalah air mata yang sejuk karena terharu melihat anaknya sudah bisa bacaan sholat, sudah bisa sujud, sudah sholat menghadap kiblat, itu falhamdulillah ala kulli hal. Jadi Islam itu mudah sebenarnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada seorang sahabat ya hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya sahabat ini umurnya panjang, bertemu dengan tabiin. Maka ketika bersama dengan tabiin, sholat sudah mau mulai, sudah qomat. Ketika qomat dikumandangkan, imam sudah takbir, sahabat ini keluar dari masjid. Dia karena mendengar ada riuh di luar, ternyata ontanya mau kabur gitu. Jadi dia pergi ikat dulu ontanya. Maka dia masuk ke dalam masjid. Setelah sholat berjamaah selesai, usai ini sholat berjamaah, sahabat ini ditanya sama tabiin gitu ya. Lebih senior sahabat kan, katanya, engkau ini lebih mementingkan ontamu daripada takbiratul ihramnya imam. Kau ini lebih mementingkan duniamu daripada sholat. Digituin padahal senior nih. Tiba-tiba sahabat ini nangis di depan para tabiin. Ditanya, loh kok nangis? Kok nangis gitu? Maka kata beliau, saya menangis karena di zaman Rasulullah, ketika masih ada Rasulullah, saya pernah melakukannya, saya tidak diomelin. Justru di masa kalian, saya melakukannya sekali, kalian sudah menuduh saya lebih mencintai dunia daripada sholat berjamaah tadi. Maka subhanallah, apa yang terjadi, Islam itu mudah. Islam itu tidak pernah memberatkan masalah sholat. Nabi itu pernah imam sholat zuhur, baru 2 rakaat Nabi salam. Ketika Nabi salam, Nabi hendak keluar dari masjid, kata seorang sahabat Dzul Yadain, ya Rasulullah apakah ada syariat baru? Syariat baru gimana? Tadi engkau sholat zuhur 2 rakaat, apakah udah ganti nih sekarang nih? Udah jadi 2 rakaat hari ini. Ya. Maka kata Rasulullah, bertanya kepada sahabat yang lain, benarkah tadi saya sholat cuma 2 rakaat? Kata sahabat, ya betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah kembali ke tempat imam, maka ditambahi 2 rakaat lalu salam. Ya, kalau secara logika apakah Nabi tidak khusyuk? Oh, Nabi khusyuk. Secara logika apakah Nabi yang namanya lupa? Oh, secara manusiawi Nabi juga lupa. Maka orang-orang kan kadangkala kita melihat, oh sholatmu tidak khusyuk, sholatmu tidak khusyuk, sholatmu tidak khusyuk. Padahal Islam itu mudah, Islam itu indah. Banyak juga orang mengatakan, masa Ustadz tidak sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Lah kalau sholat sunnah terus, tidak ada kafir mau masuk Islam. Dia bilang berat banget nih jadi muslim. Berat banget jadi orang Islam. Padahal Islam itu mudah. Cuma kalau ditanya apakah ukurannya itu adalah sholat, memang benar sholat. Karena amalan pertama yang diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Tapi kalau sudah diperiksa sholatnya, maka sholatnya buruk, maka tidak usah diperiksa amalan lainnya. Karena pembeda antara yang beriman dengan yang tidak beriman adalah tentang sholatnya. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikannya berarti mendirikan agama. Lalu siapa faman tarokaha? Siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan agamanya. Betul sekali, ukuran pertama adalah sholat. Cuma tidak usah kita bilang sholat sunnahnya apanya segala macam. Karena Islam itu mudah. Yang sunnah jangan dijadikan wajib gitu ya. Sholat duha itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diperiksa semua sahabat. Siapa yang tiap hari sholat duha? Jangan tiap hari katanya. Kalau sunnah, kalau wajib gitu. Jadi sholat itu memang ukuran yang paling penting dulu. Ukuran yang paling penting. Makanya aku pernah dengar kalau kita sholat kita benar, maka insya Allah kehidupan kita juga jadi lebih benar. Insya Allah. Itu mempengaruhi ya Ustaz. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama, Mas Sani. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi, ini masih baru bridging nih. Kita akan masuk lagi ke pembelajaran kita lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya ada yang mau aku kasih lihat dulu. Ini mengenai pria yang kuat banget. Kuat seperti apa? Katanya mampu memindahkan rumahnya dalam 1 malam tanpa bantuan orang lain. Masya Allah, kita lihat tayangannya jamaah yang ada di rumah. Siapa yang mengangkat rumah ini sehingga langsung berdiri di pondasi ini? Saya sendiri. Bapak sendiri? Iya. Luar biasa. Nggak ada temennya. Iya. Jerene 30. Ngobong sama 30. Oh. Kok keras tidak kok? Ya. Sing tak tengah enggak pernah. Amang gerak aku. Sama kawan di sehat.
Sebenarnya kalau kita lihat tuh kayak di luar nalar ya, bisa memindahkan rumah sendiri. Tapi ya ini yang terjadi gitu, kenyataannya ada. Tapi mungkin akan kita bahas lebih lanjut karena kita lihat nih laki-laki kuat banget. Kadang-kadang perempuan tuh juga cowok yang kuat, maco. Tapi sebenarnya versi ideal 2020 ini yang kuatnya seperti apa ini Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Makasih banyak. Izin Pak Kiai, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 23 Zulqaidah hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Seminggu lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Di mana kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di bulan Zulhijjah. Utamanya di awalnya. Nah kali ini kita membahas cowok ideal. Tadi sudah dibahas cowok ideal itu adalah yang memperhatikan, yang menjaga salatnya. Itulah yang luar biasa. Nah kali ini saya dapat amanah untuk membawakan yang kedua. Apa itu? Cowok ideal adalah yang kuat. Gimana yang kuat? Bagaimana versi kuatnya? Mohon izin, apa yang tadi kayak bisa ngangkat rumah dan sebagainya kuat. Ternyata Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan pernah mengungkapkan bahwa orang yang kuat itu yang sebenarnya bukan yang bisa mengalahkan lawannya dalam hal bergulat atau perkelahian. Tetapi yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan ketika dia marah. La takdab walakal jannah. Engkau jangan marah pasti masuk surga. Pokoknya kalau engkau jaga dirimu, kendalikan dirimu. Itulah yang paling kuat. Emosi. Ketika dia emosi, kadang-kala kalau maaf tanpa menyinggung perasaan saya, kadang-kala manusia itu kelihatan aslinya ketika dia marah. Oh iya. Ketika dia marah, kalau mau tahu aslinya, ketika orang bisa mengendalikan dirinya, itulah yang paling kuat. Seharusnya dia marah, tapi dia tahan. Itu yang paling kuat. Karena musuh yang terbesar adalah pada diri kita sendiri. Makanya sebenarnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Utamanya emosinya, utamanya marahnya, utamanya kezaliman. Seharusnya dia bisa membalas atas kelakuan orang terhadapnya, kezaliman orang terhadapnya. Tapi dia maafkan, dia halalkan. Itulah yang paling kuat. Apalagi sebenarnya kuat dari versi apa? Bersabar atas keluarga. Mohon maaf, laki-laki hebat kelihatan. Kumis apanya, pokoknya kekar. Tahu-tahu sampai di rumah. Tunduk sama istrinya. Aduh. Sony hebat. Tapi kalau pulang ke rumah saya tahu. Apakah itulah kuat sebenarnya. Bagaimana dia bisa bersabar atas keluarganya. Kalau wanita dalam keluarga disuruh taat kepada suami. Sebaiknya suami harusnya bersabar terhadap istri. Laki-laki yang nyapu, laki-laki yang membersihkan rumah, laki-laki yang mencuci, laki-laki yang masak. Siapa tuh? Nah, sebenarnya itulah laki-laki yang sebenarnya hebat. Kenapa? Sebenarnya bukan menghinakan, tapi sebenarnya dia jadi mulia. Bukan karena hina, karena membantu keluarganya. Nabi juga membantu keluarganya. Nabi juga menjahit bajunya. Maaf ya. Itulah yang kuat. Kalau wanita disuruh taat, maka wanita laki-laki harusnya diminta untuk bersabar terhadap istrinya. Maka laki-laki yang berpikir tenang termasuk bahagian daripada orang yang kuat sebenarnya. Bagaimana? Mau kuat? Mau. Tenang. Bisa menerima masukan. Karena mohon maaf, wanita kadang-kala maaf. Paling banyak berkata begini. Ceraikan aku. Sekalipun 1000 kata cerai dari mulut wanita tidak akan jatuh talak. Tapi kalau laki-laki yang mengungkapkannya, maka jatuhlah talak. Makanya laki-laki yang hebat itu yang bisa tenang. Karena laki-laki jadi patokan keluarga.
Bagus tidaknya orang keluarga itu adalah ar-rijalu qawwamunan 'alan nisa. Dari laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, maka dilihatlah bagaimana sosok laki-laki itu bisa berpikir tenang, bisa mengendalikan diri, mengatur rumah tangganya. Mohon maaf, memang ibu itu madrasatul ula, tapi laki-laki itu adalah kepala sekolahnya dan bisa menerima masukan. Karena laki-laki kan manusia juga. Tapi habis ada suka laki-laki yang ngerasa kuat, Ya. akhirnya jadi kayak KDRT gitu sama istrinya. Habis, gue kan kuat gitu, itu gimana tuh Ustaz tuh? Nah, Bukan salah berarti gitu sebenarnya. kan? Laki-laki itu harus senantiasa melindungi. Melindungi. Melindungi keluarganya. Harusnya seperti bukan menampakkan kekuatan tapi menampakkan ketegasan tapi bukan kekerasan. Tapi bukan kekerasan, Masya Iya. Allah. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Baik, karena memang menahan emosi itu kadang susah, tapi memang harus kita pelajari ya. Karena selain melukai orang lain, emosi juga melukai diri sendiri. Kalau laki-laki menahan emosinya, semoga perempuannya juga bisa menjadi penyejuk dalam rumah tangganya. Jadi adem, Masya Allah. Ini jadi pengen pulang ketemu istri, ya Allah kangen. Baik, jamaah, kira-kira itulah coba versi ideal 2020. Apalagi ada yang bilang katanya selain sholat, kuat menahan emosi, katanya harus punya jiwa kepemimpinan. Bener gak nih Kiai Haji? Karena katanya gini, udah cuma bisa yang ngatur doang, nyuruh-nyuruh ngajarin ini sama itu, tapi nggak mau ngelakuin sendirinya. Berarti bukan pemimpin yang baik dong kalau kayak Betul gitu. sekali. Jadi harus bagaimana? Terima kasih Pak Saud. Silakan Pak Kiai. Pak Kiai Syam, Pak Kiai Maulana, para pemirsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzina astofa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jadi laki-laki yang baik itu adalah tidak hanya memerintah saja. Makanya ada satu peribahasa mengatakan a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Apaan tuh Masya artinya? Allah. Oh, Ustadz Maulana tahu kayaknya deh. Ustadz Maulana kayaknya tahu. Jadi Saya tanya anakku. Ya. jadi suami yang a good, yang baik, yang soleh, yang dikatakan wat toibatu li toibin, wat toibuna li toibat. Perempuan yang baik, para pemirsa Indonesia, pencinta penyayang, Islam itu indah. Perempuan yang baik adalah cocok, solehah ini buat suami yang soleh juga, sebaliknya demikian. Makanya laki-laki suami yang a good itu bisa mencetak istrinya juga jadi baik, amin dong. Amin. Ya Allah. Sebaliknya a good wife is a good price for husband. Bahwa istri yang soleha itu adalah hadiah dari Allah buat sang suami yang harus dihargai. Makanya ciri-ciri orang-orang yang leader, yang punya leadership itu kepemimpinan, Ya. Pak Sony, Ya. itu yang pertama dia memiliki thubut ainudujul akidah, kemantapan ideologi. Akidah, Pak Kiai Maulana, Pak Kiai Syam, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Thubut ainudujul akidah, kemantapan ideologi. Iya karena budu, iya karena stain. No venture, no gain. Kan begitu. Ya. Yang kedua adalah thubut ainudujul akli. Mempunyai kemantapan akal, rasio, pola pikir, jiwa yang dewasa. Gak marah-marah mulu, gak nyuruh terus. Makanya nanti Allah mengatakan tuh lima takuluna malataf alun. Kabura maktan indallah antakulu malataf alun. Kenapa kamu kok pinter ngomong saja, merintah saja kepada sang istri. Atau izin pemimpin merintah kepada anak buahnya saja. Tapi kau gak pernah melaksanakannya. Kabura maktan indallah antakulu malataf alun. Dosa besar. Bagi orang yang pandai bicara tapi gak pandai mengerjakan. Makanya satu harus ada ideologi akidah. Insya Allah. Yang kedua, rasio pola pikir. Yang ketiga nih, thubut ainudujun nafsi, kemantapan jiwa. Jadi up and down, jatuh dan bangun. Walau ada ombak dan badai, halilintar menggelegar, angin puting beliung, andekan maaf. Kan gak semuanya istri itu maaf ya damai. Atau Ya. gak semuanya seorang ibu pendiam. Ya, silent is God, but spoken wisdom is diamond. Oh. Apaan tuh? Apa? Jadi diam itu emas. Jadi emas apa berlian nih? Nah, kalau dia wisdom, Ya. ya spoken wisdom itu dia berlian. Berlian. Nah, itu yang dikatakan thubut ainudujul nafsi. Ketiga, keempat, thubut ainudujul istimai. Jadi kemantapan sosial hidup bermasyarakat. Jadi enggak ada kata individualisme. Makanya saya yakin harus ada take and give, memberi dan menerima. Juga ada give and give, memberi dan memberi. Mudah-mudahan nih
Para pemirsa Indonesia, saya yakin suami yang baik, yang good tidak hanya bisa memerintah saja, tapi harus ada kata contoh, suri tauladan. Dan saya yakin pemirsa di Indonesia, Masya Allah sayang. Makanya Ustadz Maulana, ya Ustadz Syam, ya Pak Sony. Ya. Jadi kalau suami yang baik itu kalau istrinya itu agak puyang-puyang dikit, nggak usah dibawa ke dokter. Nggak usah dibawa ke dokter. Jadi diapain? Bawa ke toko emas. Langsung puyengnya hilang. Sehat. Sehat. Ibu-ibu di rumah ketawa semua. Lah, tuh. ketawa semua. Abis ini Izin. langsung ngajak suaminya, kita ke toko emas habis ini. Kalau Masya ada Allah. rezekinya. Kalau ada rezekinya. Tapi Masya Allah. Para pemirsa. Oke, ini jadi pelajaran banget buat aku. Dan ini Iya. penting juga untuk jamaah yang ada di rumah. Karena benar, pemimpin yang baik pasti nanti yang mengikuti juga akan baik ya. Betul Dan sekali. begitu juga sebaliknya, kalau pemimpinnya buruk, yang ngikutin juga jadi buruk. Jadi contoh beri yang terbaik. Beri yang terbaik, Masya Allah, jazakallah khair. Pak Amin, Kiai. amin, insya Masya Allah. Allah. Semoga kita bisa tetap menjadi pemimpin yang baik, tapi harus tetap mau berkompromi dulu dengan keluarganya Betul supaya sekali. kualitas hubungannya tuh menjadi lebih baik. Jangan cuma ngatur doang jamaah. Ini buat saya sendiri juga sih seperti itu. Baik, kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Wah, Ensiklopedia Islam udah pada nungguin dong. Langsung aja kalau gitu. Ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Terima kasih.